you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I gotta change. Yo, halo cuy, di sini kembali lagi bersama gua di Volsdo. Jadi sini gua mau membagikan rakitan PC di harga 3,5 juta cuy. Yang dimana di sini udah pakai Nvidia GeForce GTX 1660 Super dari brand MSI, dan di sini udah memakai M2 NVMe dan juga udah pakai RAM 16 GB DDR4. Maksudnya DDR3 ya cuy. Sorry. Nah, di sini tutorial pertama yang ingin gua buat adalah bagaimana cara untuk menginstal Windows ya. Oke. Nah, di sini kan ada, kita masih pertama di main ya cuy ya. Di main kita akan ubah pakai tombol yang ada di keyboard arah panah ya. Kita ubah ke advance, chipset, dan kita masuk ke boot. Nah, di boot ini kita masuk ke nih, boot option priorities ya, ini namanya, inget. Nah, karena berhubung udah gua install Windows, jadi di sini udah muncul namanya nih, Windows Boot Manager. Ini sekedar info buat kalian yang mau masuk ke BIOS B75 ya. Ini motherboard Kyokaisen B75. Tekan delete ya cuy, ingat tekan delete ya. Dan kalau udah keinstall gini, udah selesai. Kita langsung ke save and exit nih. Sini untuk SSD M2 NVMe-nya gue di sini memakai dari brand RX7 yang katanya brand gacha ya. Nah, kalau udah selesai, kita tekan enter. Kita enter lagi. Udah. Dan yang terjadi lagi, proses instalasi Windows berhasil ya cuy. Kalau untuk kalian yang install Windows dari USB flash disk ya, USB flash disk itu nanti munculnya ya, namanya USB flash disk atau USB dongle ya cuy kadang. Nah, ini udah berhasil ya. Dikarenakan gue di sini nggak install dari flash disk, gue di sini installnya pakai dari yang namanya SSD ya. Yang mana gue beli SSD-nya ini udah ada instalasi Windows 10 Pro ya. Yang dimana cukup meringankan gua agar nggak repot-repot ya. Cukup masuk ke BIOS, setting download, setting untuk instalasinya, udah selesai. Nah, selesai deh. Untuk yang pertama ada dari ASF Cooler, yang dimana di sini gua pakai dari merek XP678 ya. Ini merek Cina sih, gua nggak tahu. Nah, alasan kenapa gue beli cooler ini karena budget gue pas itu cuma 80.000 dan butuh cooler yang bagus nih. Akhirnya ya udah gue beli yang ini aja. Harganya 80.000. Dan untuk LGA yang cocoknya LGA 115 dan LGA 1156 ya cuy. Lalu di sini untuk SSD di sini pakai dari SSD merek RX7 yang katanya nih SSD gacha sih. Cuman alhamdulillah selama pemakaian ini gue aman sih. Karena gue cuma pakai buat host Windows dan aplikasi, bukan buat nyimpen data besar ya. Intinya kalau kalian pengen SSD NVMe ini awet, itu jangan pernah dibiarin sampai penuh ya, sampai penuh 99% lah contohnya, itu jangan pernah cuy. Karena itu dapat merusak si SSD ini ya. Ya karena kita tahu bahwa umur SSD itu cukup pendek ya. Nah, kita buka isinya cuy. Ya, isinya cuma gini doang, nggak ada lagi. Soalnya udah gue pasang SSD-nya. Untuk barang selanjutnya ada di motherboard Kyokaisen ya. Di sini gue pakai dari Kyokaisen. Ini udah PCIe 2.0. Nah, saran gue lebih baik ambil motherboard dari Furion Durable ya, kalau kalian ada budget lebih ya. Karena menurut gue ini tuh dia pakai PCIe 2.0 itu agak ngehambat VGA gue sih sebenarnya. Cuman di sini gue ngincernya karena dia udah pakai slot SSD atau M2 SATA ini. Dan ini adalah switch yang bisa diubah. Kalau ke atas ini dia bisa pakai M2 SATA, kalau ke bawah dia bisa pakai M2 NVMe cuy. Itu enaknya. Dan yang gak enak ya dia masih PCIe 3.0.
support di Gen 3 ya, dan ya gue di sini pakai prosesor i5 3570 cuy. Udah gitu doang, gak ada yang spesial lagi dari motherboard ini. Selanjutnya ada ini adalah PSU KF550. Wah, apa udah 80 plus watt. Menurut gua KF550 ini adalah PSU yang benar-benar rekomendasi banget cuy. Jangan pernah ambil merek apapun di range harga 400.000. Menurut gue yang paling bagus ya KF550 ini cuy, karena nggak ada lagi yang bagus selain si KF550. Kalau kalian berani pakai yang lain, apalagi yang merek sabun, gue jamin pasti meledak. Karena gue di sini udah pakai KF550 ini dan pakai PC gue saat mati lampu, itu alhamdulillahnya aman cuy. Udah 3 kali mati lampu. Ini dia ini kuat ngehandle aliran listrik yang nggak bikin komponen komputer kita itu rusak cuy. Jadi bener-bener bagus banget, dan gue rekomendasiin sih PSU ini cuy. Sepatutnya sepantas-pantasnya PSU budget nggak ada lagi nih lawan KF550. Serius, mending kalian beli ini aja deh daripada beli merek lain cuy, apalagi merek sabun aja. Nah untuk RAM di sini gue pakai dari merek Fury HyperX cuy, yang dimana gue beli di harga sekitar 220.000 cuy ya, untuk 2 keping kit 8 GB. Jadi di total ya 16 GB. BTW ini masih baru ya, bukan beli bekas cuy, ini masih ada kartu garasinya. Dan untuk speaker di sini gue pakai dari merek Advance Digital. Ya ini speaker gocap lah, gue dapet di harga 40 ribuan. Dan untuk dari headset ini gue dapet sepaket ya sama headset. Terus ini ada mousepad, mouse, dan keyboard. Ini semua di total 4 barang ini cuman 170.000 sih. Menurut gua worth it ya, daripada beli terpisah malah harganya lebih mahal. Jadi gue lebih memilih untuk beli sepaket ini, walaupun ini emang kentang semua, tapi menurut gua udah cukup lah. Dan untuk bintang tamu utama kita ini adalah Nvidia GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC Edition yang pakai garansi dari Alpha Arta Andahaya ya. Ini VGA gue dapet di harga 1,5 cuy, yang beli dari marketplace di OLX ya. Ingat, ini second, tapi secondnya masih segel ya. Dan kita lihat di boxnya, dan bahkan untuk perintil-perintilannya ini masih cukup lengkap banget cuy, bisa dibilang lengkap banget sih, hampir gak ada yang kurang gitu. Di harga 1,5 gue ngerasa jadi orang yang paling hoki, karena nggak mungkin ada VGA lagi yang ngejual 1,5, apalagi ini dari brand MSI, yang kita tahu brand MSI ini cukup overpriced karena mereka jual brand, jual nama ya. Kalau kalian tanya orang awam, tanyain deh MSI atau Zotac, pasti mereka tahu MSI. Misal tanya ini, bro, lu tau nggak komponen PC yang dari merek MSI atau Zotac? Nah pasti rata-rata orang tahu, oh kalau MSI gua tahu, kalau Zotac nggak tahu, itu gini. Jadi MSI itu jual nama ya. Gua dapat ini VGA di harga 1,5 dari OLX ya, ingat. Selalu telusurin VGA itu dimanapun, entah di marketplace Facebook, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan di sini gue memilih OLX ya, ini gue COD ke rumahnya orang, ke rumah orangnya sih. Nah ini kartu garansinya masih ada, dan ini adalah card join ya, buat join member keluarga MSI lah. Dan ini buku manualnya tuh tebel banget, kayak beban yang dititipkan ke hidup kita. Dan ini adalah untuk plastik anti statisnya, ini masih lengkap banget tuh ya. Bahkan sampai tutup-tutup portnya ini masih ada lengkap loh. Ini untuk port dari slot PCIe nya nih, ini masih lengkap banget. Dan untuk port DP ini masih lengkap, pokoknya semua portnya masih lengkap nih, perintilannya gila lengkap banget. Di harga 1,5 cuy gue dapat.
merasa jadi orang yang paling hoki ya. Dan oh iya cuy, di sini tuh casing gua dapet dari merek Cube Gaming, yang dimana gua di sini beli second ya tuh Cube Gaming cuy. Yang dimana di sini gua belinya tuh dapet 4 biji fan gratis ya, yang dimana gua beli di harga 250.000 cuy, murah banget ya. Yang dimana di sini tuh udah dapet fan belakang satu sama fan depannya, di sini ada 1, 2, 3. Jadi menurut gua udah worth it banget di harga second 250.000 ini. Dan di sini gue memberi saran, yaitu pastikan SSD M2 NVMe-nya itu kalian kasih yang namanya cover ya. Kenapa kok gue kasih cover? Rata-rata penyebab SSD M2 NVMe mati ini dikarenakan gak ada cover alias overheating. Hanya dua di sini pakai saranin cover M2 NVMe ya nih. Ini aluminium cuy. Aluminium ya. Jadi ini selama pemakaian ini alhamdulillah si SSD-nya nih nggak pernah overheating ya. Sebelumnya belum pakai nih suhunya sampai 50 derajat anjir. Setelah gue pakai nih dia suhunya cuman bertahan di 40 pas ya, nggak pernah naik nggak pernah turun pokoknya. Jadi bener-bener stabil pakai si cover M2 NVMe ini cuy. Gue beli sekitar harga 40 ribuan sih udah dapet sama dingin saplasnya ya. Jadi kesimpulan gue di sini untuk rakitan di sini di harga 3,5 udah worth it lah. Dan untuk main GTA 5 di sini tuh gue dapet di FPS 60-an ya, 60 terus sih. Karena di sini kan dia ini VGA-nya overclock ya teman. Jadinya tenaganya ini dipaksa ditahan gitu loh buat ini, buat yang namanya agar stabil lah. Di sini gue dapet FPS 60 terus ya untuk GTA 5. Ya kesimpulannya untuk rakitan PC ini bisa kalian tiru cuy ya, dalam catatan mungkin kalau kalian itu gak males buat Gen 3 gitu. Karena di sini rakitannya tuh pakai Gen 3 cuy, semuanya Gen 3 dari RAM terus dari prosesor itu mentok semuanya di DDR3 atau Gen 3. Udah nggak bisa lagi buat di upgrade. Kalau kalian mau upgrade solusinya cuma satu, yaitu jual si spare part yang gue sebutin tadi, yaitu jual prosesor, jual motherboard dan jual RAM-nya juga cuy. Jadi itu adalah salah satu cara opsi buat kalian yang pengen upgrade. Oh ya, untuk grafik di sini gue pakai full HD ya. Sayangnya di sini agak burik karena emang monitornya yang burik ya. Jadi ya terserah. Karena menurut gue di rakitan ini cukup pro kontra ya. Pro dan kontra ini cukup banyak ya. Karena masa iya di tahun 2024 itu kalian masih mau menggunakan Gen 3 yang notabene udah 12 tahun yang lalu cuy gitu. Gen 3 ini udah 12 tahun yang lalu itu udah lama banget gitu. Cuman menurut gua untuk gua yang gak terlalu pengen upgrade, menurut gua udah bagus, sudah cocok lah. Tapi sayangnya untuk tenaga VGA dari VGA gua yaitu MSI GeForce GTX 1660 Super ini agak ketahan cuy. Jadi tenaganya agak ketahan nih. Kadang kalau misalnya buat main game berat kayak buat main game MotoGP 2024 ini VGA-nya 99%. Sedangkan untuk CPU-nya dia malah turun di 30-an. Anjir emang. Makanya gue di sini agak was-was sih kalau dibuat game berat. Tapi untuk buat GTA ini dia tuh agak kebagi lah, yang dimana si GPU-nya ini always stabil di 30 cuy. Dan untuk CPU-nya selalu ada di 40. Jadi nggak terlalu jauh lah perbedaannya. Jadi buat kalian, apakah kalian tertarik buat ngerakit Gen 3? Kalau gue tertariknya sih karena bootingnya memakai M2 NVMe ya cuy ya. Dan selebihnya ya udah, tidak masalah. Anjir ini nge-glitch cuy. Orangnya masuk anjir di truk. Nah udah keluar. Oke, sekian dari gua. Bye bye.